Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang terdiri dari Mark, istrinya bernama Linda, dan seorang anak perempuannya yang bernama Chloe yang baru berusia 8 tahun. Malam itu Mark dan Linda keluar makan malam dan meninggalkan Chloe bersama seorang pengasuh bernama Mrs. Higsmith. Tak lama setelah orang tuanya pergi, Chloe mengatakan kalau dia sangat lapar dan saat ini ia sedang ingin makan makaroni keju. Setelah mendidihkan air, ternyata Mrs. Higsmith sama sekali tak paham cara membuat makaroni keju. Chloe yang sudah tak sabar pun mengambil alih pekerjaannya. Ia mengambil tangga kecil dan mengajarkan bagaimana cara membuat makaroni keju pada Mrs. Higsmith. Akan tetapi aksinya tersebut malah menyebabkan lengan Chloe tersiram air panas. Kejadian tersebut sampai ke telinga Linda. Mereka langsung pulang dan mendapati Chloe sudah ditangani oleh petugas ambulan. Setelah melihat keadaan putrinya, Linda mendengarkan keterangan dari salah satu petugas, di mana ia menyebut kalau sebaiknya Linda mencari pengasuh yang baru. Karena setelah diperiksa, Mrs. Higsmith menunjukkan tanda-tanda penyakit demensia, sebuah sindrom penurunan fungsi otak yang biasanya terjadi pada lansia. Menurutnya akan sangat beresiko jika Linda masih memperkerjakan Mrs. Smith untuk mengasuh putrinya. Setelah petugas pergi, Linda mengajak Mrs. Higsmith berbicara. Sebetulnya Linda sangat berat memberhentikan Mrs. Smith dari pekerjaannya, mengingat ia telah mengasuh Chloe sejak berusia 3 tahun. Akan tetapi Linda tak punya pilihan lain selain memecatnya. Mrs. Smith pun berusaha berbesar hati menerima keputusan tersebut. Ia pun berkali-kali meminta maaf atas insiden yang terjadi pada Chloe. I'm sorry. Tanpa seorang pengasuh membuat Mark dan Linda bingung mengatur pekerjaan mereka berdua. Akhirnya kondisi tersebut memaksa Mark selalu membawa Chloe ke tempat kerjanya, yang saat itu ia sedang mengerjakan proyek renovasi rumah second yang akan segera ia pasarkan. Memanglah Mark ini seorang maklar properti yang merangkap sebagai tukang bangunan. Saat Mark tengah sibuk bekerja, Chloe diminta bermain sendiri di halaman. Tak sengaja ia melihat pistol paku tergeletak yang ia pikir adalah mainan. Beruntung seseorang datang menyelamatkan Chloe dari pistol paku tersebut. Chloe kemudian berlari mencari ayahnya dan memperkenalkan teman barunya yang bernama Heather. Heather lalu mengatakan kalau ia tinggal di dekat sana dan tak sengaja melihat Chloe bermain dengan pistol paku. Ia tak bisa membiarkan Chloe bermain dengan perkakas seperti itu karena sangat berbahaya. Sikap peduli Heather ternyata menarik simpati Mark, yang membuatnya berpikir kalau Heather akan sangat cocok untuk menjadi pengasuh Chloe. Hari itu juga Mark membawa Heather pulang dan memperkenalkannya pada Linda. Awalnya Linda kurang setuju mendengar Mark mengajukan Heather sebagai pengasuh Chloe, karena mereka memang sama sekali tak mengenal Heather itu siapa. Namun sepertinya Mark sangat bersemangat memperkerjakan Heather. Ia pun menyarankan Linda untuk mempertimbangkannya lagi, dan mungkin ia bisa melakukan sedikit interview untuk melihat latar belakang Heather dan informasi lainnya. Akhirnya hari itu juga dilakukan interview terhadap Heather. Dari semua pertanyaan, jawaban-jawaban Heather membuat Lisa dan Mark nampak puas. Apalagi melihat background Heather yang ternyata memang pernah menjadi pengasuh anak. Untuk meyakinkan Linda, Heather memberikan nomor WhatsApp bosnya yang dulu sebagai bahan pertimbangan. Setelah sesi interview selesai, Linda sempat bercerita tentang insiden yang dialami Chloe bersama pengasuh sebelumnya. Ia sangat tak ingin insiden semacam itu terulang kembali. Setelah itu Heather pun diizinkan pulang. Ia akan dipanggil kembali jika ia diterima. Sebelum pergi, Heather mengatakan Chloe anak yang baik dan pintar. Ia akan sangat senang jika bisa menjadi teman sekaligus pengasuh Chloe. Di malam harinya, Chloe menceritakan keseruannya tadi siang bersama Heather. Ia sangat menyukai Heather dan sangat ingin Heather menjadi pengasuhnya dan bukan orang lain. Melihat Chloe sangat menyukai Heather, Linda pun menelepon majikan Heather sebelumnya untuk melihat performa Heather di tempat bekerjanya yang dulu. Setelah mendengarkan pernyataan orang tersebut, hasilnya pun seperti yang Linda harapkan. Mantan bos Heather mengatakan sangat puas dengan kinerja Heather yang teliti dan pandai mengambil hati anak-anak. Mendengar ulasan tersebut, Linda semakin mantap menjadikan Heather sebagai pengasuh Chloe. Saat itu juga Linda mengabarkan kalau Heather diterima dan memintanya datang ke sekolah besok siang untuk menjemput Chloe. Mark yang mendengar hal tersebut mengusulkan agar Linda memasang CCTV di rumah. Bagaimanapun Heather adalah orang asing dan mereka harus tetap mengantisipasi kemungkinan buruk. Hari berikutnya Heather menjemput Chloe ke sekolah, di mana ia melihat ada seorang anak laki-laki yang mengganggu Chloe. Heather marah sekali dan menyuruh anak itu meminta maaf pada Chloe. Ready to walk home? What are we gonna do today?
Sepulang bekerja, Linda mampir ke toko CCTV. Ia pun mendapat rekomendasi CCTV yang sangat mirip dengan radio FM. Jadi siapapun tak akan menyangka kalau itu adalah kamera. Sejak adanya Heather, Linda pun merasa tenang. Apalagi sekarang ia dapat memantau semua kegiatan yang dilakukan Heather dan putrinya secara online. Satu sore, Mrs. Smith mampir ke rumah Chloe dan melihatnya sedang bermain. Mereka pun sempat berbincang-bincang hingga kemudian Heather muncul dan begitu kaget melihat kedatangan Mrs. Higsmith. Heather segera menjauhkan Chloe dari Mrs. Smith. Mrs. Smith lalu menjelaskan kalau ia adalah pengasuh lama Chloe dan hanya ingin menyapa Chloe. Akan tetapi Heather tak peduli dengan penjelasan Mrs. Smith dan malah menghina beliau terkait insiden yang dialami Chloe beberapa bulan yang lalu. Akhirnya hal tersebut membuat Mrs. Smith pergi dengan berbekal rasa bersalah dalam dirinya. Di saat yang sama, Linda yang melihat kejadian itu langsung menghampiri Heather dan menanyakan apa yang terjadi. Heather pun mengarang cerita kalau Mrs. Smith marah kepadanya karena telah mengambil alih pekerjaannya yang dulu. Linda pun percaya dan meminta Heather tak menanggapi serius hal tersebut dan mengatakan kalau Mrs. Higsmith sedang sakit. Malam itu Heather diajak makan malam bersama. Hal itu bertujuan agar Heather tak merasa seperti orang asing di rumah Linda. Di sanalah Heather merasakan damainya sebuah keluarga yang sangat ia dambakan selama ini. Tak lama kemudian telepon berdering. Heather pun meminta izin untuk mengangkatnya. Ternyata yang menelepon adalah Mrs. Higsmith. Beliau kembali menyampaikan permintaan maafnya dan kedatangannya tadi siang sebenarnya hanya untuk melihat keadaan Chloe. Akan tetapi dengan nada kasar Heather mengatakan kalau keluarganya akan sangat senang jika melihat Mrs. Higsmith mati. Mendengar hal itu, Mrs. Smith semakin bersedih dan berulang kali ia meminta maaf atas insiden tersebut tanpa mengetahui kalau ia tak sedang berbicara dengan Linda, melainkan dengan Heather. Heather kembali ke meja makan dan mengatakan itu adalah telepon dari seorang sales. Semua kembali melanjutkan makan malam tanpa mengetahui apa yang telah Heather lakukan. Dari sini dapatlah diketahui kalau ada yang salah dengan gadis yang bernama Heather ini. Sementara itu di rumahnya, Mrs. Smith tiba-tiba saja mendengar suara-suara aneh di rumahnya. Ia mendengar sesuatu, namun saat dilihat ke sana tidak ada siapapun. Tak lama kemudian terlihat sebuah bayangan yang melintas di rumah Mrs. Smith. Keesokan harinya Linda mendapatkan kabar kalau Mrs. Smith telah meninggal dunia dan ia diduga melakukan bunuh diri. Linda pun segera meninggalkan kantor untuk menghadiri pemakaman Mrs. Higsmith. Sebelum pergi, Linda menghampiri Chloe dan menyampaikan kabar duka tersebut. Chloe menanyakan bagaimana beliau bisa meninggal. Linda pun mengatakan tak tahu kejadian itu. Sebelum Linda pergi, Heather berusaha menguatkan diri Linda sambil mengatakan kalau kasus bunuh diri memang sering ditemukan pada pengidap demensia. Linda pun merasa janggal, padahal ia tak ada mengatakan kalau Mrs. Smith meninggal karena bunuh diri. Sepulangnya dari pemakaman, Linda kembali merasa aneh. Rumahnya tiba-tiba sangat bersih dan juga wangi. Begitu juga pakaian kotor mereka telah bersih dan terlipat rapi. Ia langsung mencari Heather dan menanyakan alasan ia melakukan itu. Heather menjawab ia sedang tak ada kerjaan dan Chloe juga sudah tidur. Ia hanya ingin mencari kesibukan. Akan tetapi rupanya Linda tak begitu senang akan hal itu. Ia kembali mengingatkan Heather kalau tugasnya hanya menjaga Chloe. Tidak ada tugas lain yang boleh ia kerjakan. Malam itu juga Linda membuka rekaman CCTV dan melihat Heather dan Chloe mengobrol sepanjang waktu. Tak pernah ia lihat Chloe belajar ataupun berlatih biola. Mereka hanya mengobrol selama berjam-jam lamanya. Hari berikutnya Linda kembali dibuat kesal karena Chloe tak mau memakan sarapan yang ia buat. Chloe mengatakan kalau ia akan menunggu Heather karena ia lebih pandai memasak. Tak cuma itu, Chloe juga mengatakan kalau ia tak mau lagi bermain biola karena ia lebih suka berpidato monolog yang diajarkan Heather kepadanya. Chloe juga mengatakan kalau ia akan berpidato untuk acara talent show di sekolahnya. Dari situlah Linda mulai kesal dengan Heather. Sejak diasuh olehnya, Chloe sudah berani menentang ibunya sendiri, bahkan mengatakan masakan Heather lebih enak dari buatannya. Ketika Heather datang, Linda langsung memberikan warning kepadanya kalau ia tak boleh mengajarkan monolog lagi kepada Chloe karena Chloe akan bermain biola untuk acara talent show di sekolahnya.
Linda juga menanyakan perihal perbincangan mereka yang sampai berjam-jam lamanya. Hal itu menurutnya sangat tidak bermanfaat sama sekali. Heather pun menjawab kalau mereka sedang membicarakan masalah Mrs. Smith dan sedikit latihan monolog untuk talent show Chloe nanti. Akan tetapi Linda menegaskan kembali kalau untuk talent show, Chloe tetap akan bermain biola dan bukan monolog. Dari situ, Heather mulai curiga kenapa Linda mengetahui aktivitasnya bersama Chloe. Ia pun mulai curiga kalau dirinya telah diawasi. Ia lalu mencari-cari dan menemukan sebuah kamera pengintai. Hari itu juga Linda melihat Chloe bermain biola kembali. Namun ia menduga kalau Heather telah menyadari keberadaan kamera tersembunyi. Hal itu pun ia sampaikan kepada Jess rekannya, kalau saat ini ia sedang mengawasi pengasuhnya yang semakin hari semakin aneh saja. Jess pun menyarankan kalau sebaiknya ia meletakkan lebih banyak kamera di rumahnya dan mungkin di berbagai sudut ruangan. Sementara itu di rumah, Mark pulang lebih cepat dari biasanya karena ia sedang mengalami cedera lutut saat bekerja. Dengan cepat Heather memberikannya painkiller dan melihat memar di kakinya. Disitulah Heather berusaha mencuri perhatian Mark dengan mengatakan kalau ia sangat ingin memiliki sebuah keluarga dan seorang suami yang seperti Mark. Heather mulai menggoda Mark, namun Mark berusaha menghindar. Mark yang tak mau lupa diri pun meminta Heather segera pulang. Namun setelah cukup lama menunggu, rupanya Heather belum meninggalkan rumah. Saat Mark mengecek kamera CCTV, ia sangat kaget melihat Heather melepas pakaiannya di depan kamera. Setelah berpikir cukup lama, Mark pun turun dan sepertinya ia tak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Sepulang bekerja, Linda membeli beberapa unit kamera dengan berbagai bentuk. Ia kemudian meletakkannya di kamarnya, kamar Chloe dan juga di dapur. Aksinya itu pun tak ada yang mengetahui termasuk suaminya sendiri. Beberapa hari kemudian acara pertunjukan bakat Chloe pun tiba. Setelah merapikan seragam Chloe, Heather menyusul Mark ke kamarnya. Mark berusaha menolak dibantu saat itu, namun Heather memaksanya. Hingga Mark pun hanya bisa pasrah melihat apa yang dilakukan Heather kepadanya. Setelah itu Heather pergi ke mobil lebih dulu. Di sana ia tiba-tiba menghubungi 911. 911 operator, what's your emergency? Please, you have to help me. Linda yang saat itu sudah buru-buru dari kantor untuk menghadiri acara anaknya, akhirnya harus diberhentikan oleh petugas kepolisian. Awalnya Linda mengira kalau salahnya karena overspeed. Namun petugas menerangkan kalau seseorang melaporkan penculikan anak yang menggunakan mobil seperti yang dikendarai Linda. Meskipun polisi tak menemukan apapun di mobilnya, Linda tetap harus memberikan keterangan di kantor polisi. Saat malam Linda baru sampai di rumah. Jelas ia ketinggalan pementasan putrinya. Chloe pun nampak ngambek dan tak mau berbicara dengan ibunya. Linda yang mencurigai itu adalah ulah Heather langsung menginterogasinya saat itu juga. Linda mengancam akan mengadukan Heather kepada orang tuanya. Heather nampak sangat takut dengan ancaman tersebut. Ia lalu menceritakan kalau ia memang berbohong. Ia sengaja kabur dari rumah 6 bulan yang lalu karena orang tuanya selalu berlaku kasar kepadanya. Ia juga mengaku kalau rumahnya berada di luar kota. Dan saat ini ia pun rela berhenti sekarang juga, asalkan Linda tak mengadu kepada orang tuanya. Melihat Heather begitu bersedih menceritakan kisahnya, Mark pun tersentuh. Meskipun Heather telah membohongi mereka tentang riwayatnya, Mark masih tetap membelanya. Ia memastikan Linda tak akan mengadukan pada orang tuanya. Dan saat itu juga ia pun diizinkan pulang untuk menenangkan diri. Setelah Chloe pulang, Mark malah marah-marah kepada Linda yang malah menumpahkan kesalahannya kepada Heather. Menurutnya Linda seharusnya berterima kasih kepada Heather karena Heather lah yang terus mensupport Chloe saat pementasan. Sejak saat itu Linda semakin penasaran dengan siapa sebenarnya Heather. Ia lalu menelpon kembali nomor yang pernah Heather berikan kepadanya. Namun ternyata itu bukanlah nomor majikan Heather sebelumnya. Itu adalah nomor ponsel Heather sendiri. Dan jelas ia tak mau mengangkat panggilan Linda tersebut. Sejak saat itu Heather pun mulai merasa kalau Linda benar-benar serius mencari tahu siapa dia sebenarnya. Ia pun mulai memikirkan cara untuk menyingkirkan Linda. Tak hanya itu, ternyata selama ini Heather tinggal di rumah yang sedang direnovasi oleh Mark.
Linda kemudian membuka-buka rekaman CCTV hari itu, namun ternyata Mark telah menghapus semuanya. Rupanya Mark sengaja melakukan itu untuk menutupi hubungannya dengan Heather. Akan tetapi Mark berdalih dengan mengatakan kalau memata-matai orang adalah sebuah kesalahan, dan itu tak seharusnya ia lakukan. Linda pun heran Mark sekarang tiba-tiba aneh, padahal ide memasang kamera itu telah mereka sepakati bersama. Tanya itu, kata-kata Mark seolah-olah menyatakan pembelaannya kepada Heather. Mark menganggap semua orang pernah salah dan pernah berbohong. Linda makin tak terima Mark menyebut Heather lebih perhatian pada Chloe dan menganggapnya lebih mementingkan karir daripada keluarganya. Pertengkaran mereka pun semakin memanas. Dan di luar sana, Heather rupanya menyaksikan dengan senyum puas konflik yang telah ia ciptakan. Babysitter while you were stalling. Hari berikutnya, Linda yang masih penasaran tak sengaja mendengar percakapan Chloe dan Heather yang menyebut nama ayah Heather adalah Jake Lambert. Dengan bantuan seorang pegawai toko CCTV, Linda berhasil mendapatkan alamat orang yang bernama Jake Lambert tersebut. Sebelum berangkat ke lokasi, Linda sempat mengirimkan voice note dengan mengatakan kalau ia akan pulang telat malam ini. Pesan itu pun diterima oleh Heather. Setelah Mark pulang, Heather segera mempersiapkan jamuan makan malam untuk dirinya dan juga Mark. Ia merasa kesempatan berdua seperti itu tidak akan datang untuk kedua kalinya. Sementara itu, Linda telah sampai di tempat orang yang bernama Jake Lambert. Saat Linda menyebutkan nama Heather, pasangan itu sangat kaget dan segera menyuruh Linda masuk ke dalam. Dari pengakuan Jake, ternyata Heather memanglah telah kabur dari rumah beberapa bulan yang lalu. Hal tersebut dikarenakan Linda memang anak yang sangat susah diatur. Linda pun ingin memastikan kembali apakah Heather yang ia maksud adalah benar putri mereka. Linda kemudian meminta Jake memperlihatkan foto-foto Heather. Akan tetapi setelah Jake memperlihatkan foto-foto Heather, Linda pun sangat kaget setengah mati melihat foto Heather yang terlihat sengaja difoto seperti majalah dewasa. Dengan bangga, Jake mengatakan kalau Heather sangat cantik dan Jake suka memotret Heather dengan penampilan seperti itu. Saat itu juga, Linda pun mengerti alasan Heather kabur dari rumahnya. Ia pun langsung mengatakan kalau Heather yang difoto mereka bukanlah Heather yang ia maksud. Setelah di luar rumah, ibunya Heather menghampiri Linda dan memintanya menyembunyikan Heather dan jangan sampai ayahnya tahu keberadaannya. Don't bring her back here. You need to protect her and take care of her. Gail? Setelah itu, Linda pun buru-buru pergi dari sana. Setengah malam, Linda baru sampai di rumah dan melihat Mark sudah tertidur. Ia pun tak mau mengganggu suaminya yang ia pikir telah lelah bekerja seharian penuh. Keesokan harinya, Linda membahas perihal pertemuannya dengan orang tua Heather. Ia menceritakan kalau Heather memiliki keluarga yang bermasalah. Tak heran Heather tumbuh menjadi pribadi seperti itu. Mendengar cerita tersebut, Mark pun setuju untuk memberhentikan Heather hari itu juga. Tak lama kemudian Heather pun datang. Linda pun menyampaikan perihal pemberhentiannya. Linda juga menyinggung pertemuannya dengan orang tua Heather yang membuat Heather sangat terkejut. Linda mengatakan ia tak bisa menerima kebohongan yang dibuat Heather. Seharusnya Heather tak berbohong dengan semua itu. Sebenarnya Linda kasihan melihat Heather, namun demi kedamaian keluarganya, ia tak punya pilihan lain selain memecatnya. Setelah di kantor, Linda yang saat itu tengah melakukan presentasi di depan para klien, mendadak monitornya menampilkan adegan Heather bersama Mark di ranjang. Sontak Linda langsung meninggalkan kantor dan mencari Mark. Mark pun hanya bisa terdiam mendapatkan caci maki dari Linda. Tak heran Mark mendadak setuju dengan pemecatan Heather karena ia tak ingin Heather menghancurkan rumah tangganya. Mark hanya bisa memaki-maki dirinya sendiri dan meminta maaf berkali-kali karena telah mengkhianati Linda. Linda kemudian ke atas mencari Chloe, namun Chloe ternyata sudah tak ada di sana. Linda pun segera mengecek rekaman CCTV dan ternyata Heather keluar dari bawah ranjang dan membawa putrinya. Ia juga meminta Linda datang sendiri ke proyek rumah Mark jika ingin putrinya selamat. Just you. Linda segera menuju ke rumah lama dan mendapati Heather sudah menyandra Chloe dengan pistol paku. Linda meminta Heather melepaskan putrinya dan ia rela memberikan apapun yang ia inginkan. Dari situlah Heather menguak sebuah rahasia lain dari dirinya.
Ia mengatakan kalau Jack Lambert adalah ayah angkatnya. Dan Heather mengatakan ibu kandungnya adalah Linda sendiri. Heather rupanya telah lama mencari keberadaan Linda. Hal tersebut terkuak setelah ayahnya menceritakan kalau Heather adalah anak yang diadopsi dari rumah sakit. Heather kemudian menemukan sebuah rekaman 18 tahun yang lalu, di mana wanita yang ia lihat meletakkan bayi di rumah sakit tersebut adalah Linda. Dan bayi itu adalah Heather sendiri. Heather juga masih menyimpan boneka beruang bekal dari Linda sewaktu membuangnya di rumah sakit. Dari situlah awal kebencian Heather terhadap Linda, yang tega membuang dirinya di rumah sakit hingga ia dibesarkan oleh seorang predator anak seperti Jack Lambert. Akan tetapi Linda menceritakan hal yang lain. Ia mengatakan kalau ia memang membuang bayinya di rumah sakit, namun setahun kemudian ia datang kembali untuk mengambilnya lagi. Akan tetapi setelah sampai di sana, petugas medis mengatakan bayinya Linda ternyata sudah meninggal dunia. Pihak rumah sakit hanya memberinya kalung yang diambil dari bayi tersebut. Kalung itu memang sengaja Linda kenakan pada bayinya untuk membedakan bayinya dengan bayi lainnya. Mendengar hal itu, Heather semakin kecewa. Hingga terjadilah perkelahian yang akhirnya membuat Linda sampai pingsan. Mark kemudian datang dan berusaha menenangkan Heather. Tapi Heather yang sudah terlanjur patah hati akhirnya menembak Mark dengan pistol paku tersebut. Linda kemudian tersadar dan kembali menyerang Heather. Mereka kembali bergulat hingga Linda berhasil melemparkan Heather dari jendela. I'm not your mommy, bitch. Linda dan keluarganya pun selamat dari kejadian tersebut. Sementara, ajaibnya jasad Heather tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Beberapa bulan kemudian terlihat Mark membawa keluarganya ke rumah yang baru. Mereka nampaknya telah melupakan kejadian naas malam itu. Sementara di sebuah pesawat terlihat seorang wanita menyapa seorang ibu yang membawa bayi yang sangat lucu. Ternyata itu adalah Heather. Entah bagaimana caranya ia bisa selamat. Tak hanya itu, ia juga menamai anaknya dengan nama Mark. His name's Mark. Oke teman-teman, jadi Heather bukanlah anak dari Linda. Kebetulan saja ia melihat seorang wanita yang meletakkan bayinya di rumah sakit, yang ia pikir itu adalah ibunya. Jadi pesan dari film ini, janganlah sembarangan memasukkan orang lain ke dalam rumah. Jika memang sangat terpaksa, sangatlah penting untuk mengetahui latar belakang dan riwayat hidup orang tersebut. Oke teman-teman, jadi demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.